Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi relasi dan fungsi. Nah, khusus untuk hari ini kita akan mempelajari materi relasi terlebih dahulu. Kalian simak ilustrasi berikut. 4 orang anak yaitu Reza, Resita, Rafa, dan Revi memilih jenis olahraga yang mereka sukai. Data yang diperoleh sebagai berikut. Reza memilih olahraga basket. Reza, Resita, dan Rafa memilih olahraga renang. Rafa memilih olahraga bulu tangkis. Revi dan Resita memilih olahraga bersepeda. Dari hasil uraian sebelumnya terdapat 2 buah himpunan. Yang pertama adalah himpunan nama anak yang bisa disebut A dan himpunan olahraga yang disebut B. Jadi untuk himpunan A anggotanya ada Reza, Resita, Rafa, dan Revi. Kemudian himpunan B anggotanya ada basket, renang, bulu tangkis, dan bersepeda. Nah, untuk nama relasinya ya, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah menyukai olahraga. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, untuk menyatakan suatu relasi itu terbagi menjadi ada 3 macam. Untuk menyatakan relasi itu ada 3 macam. Yang pertama, diagram panah. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga, diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Jadi dari himpunan tadi ya, kan ada 2 himpunan, ada himpunan A, terus himpunan B. Nah, nama relasinya menyukai olahraga. Nah, untuk himpunan A anggotanya ada 4, Reza, Resita, Rafa, dan Revi. Kemudian himpunan B anggotanya ada 4 juga, basket, renang, bulu tangkis, dan bersepeda. Kemudian kalian tinggal buat panahnya. Tadi Reza sukanya olahraga apa? Reza suka basket dan renang. Kemudian Resita suka renang sama suka bersepeda. Rafa suka renang dan bulu tangkis. Kemudian Revi hanya suka bersepeda. Jadi seperti itu buat diagramnya. Jadi kalian kalau misalnya buat diagram panah, buat dulu himpunannya apa sama apa, A dan B misalnya. Boleh juga misalnya C dan D juga boleh. Terus tuliskan namanya. Nama relasinya apa? Kalau di sini menyukai olahraga. Bisa juga misalnya makanan favorit, bisa tergantung sama ilustrasinya ya. Baru kemudian tuliskan anggota himpunan masing-masingnya. Himpunan A itu anggotanya apa aja, kemudian himpunan B anggotanya apa aja. Baru setelah itu kalian buat panahnya. Itu untuk diagram panah. Sekarang yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Sebuah relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan pasangan berurutan. Artinya, kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat menyatakan relasinya dengan pasangan berurutan sebagai berikut. Tadi Reza sukanya basket sama renang. Jadi ada dua olahraga yang disukai. Nah, untuk menuliskan himpunan pasangan berurutan, nggak boleh langsung digabung Reza, basket, renang. Nggak boleh seperti itu. Jadi harus satu-satu. Reza, basket. Kemudian Reza, renang. Resita suka renang sama bersepeda, sama dipisah.
Resita, renang, Resita, bersepeda. Seperti itu cara penulisannya. Dan ada kurungnya, tanda kurungnya ya. Rafa, renang, Rafa, bulu tangkis, yang terakhir Revi, bersepeda. Jadi seperti itu cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, diagram Kartesius. Relasi antara dua himpunan yang dapat dinyatakan ke dalam himpunan pasangan berurutan yang kemudian dituangkan dalam noktah-noktah dalam diagram Kartesius. Nah, noktah itu apa sih? Noktah itu ini, titik ini atau bulatan kecil. Nah, ini disebut noktah. Nah, tadi kan ada dua himpunan. Nah, dalam koordinat Kartesius kalian tuangkan, misalnya koordinat ini ya, yang sebelah sini sumbu, yang sebelah sini itu misalnya untuk himpunan A. Kemudian yang di sini sumbu, yang di sini untuk himpunan B, terus dituliskan nama anggotanya. Nah, tinggal kalian buat noktahnya. Tadi Reza sukanya basket sama renang. Di sini Reza, kemudian di sini basket. Tarik garis, kemudian buat noktahnya. Renang, tarik garis ke sini, Reza ditarik garis ke sini, tinggal buat noktahnya di sini. Kemudian Resita suka renang dan suka bersepeda. Rafa suka renang dan bulu tangkis. Kemudian Revi sukanya bersepeda. Jadi itu untuk diagram Kartesius. Cara menggambarnya seperti itu. Jadi kalian buat dulu sumbunya. Ya, sumbu. Kemudian nama himpunannya apa? Misal di sini A sama B. Terus dituliskan nama anggota-anggotanya. Baru bisa dibuat noktah-noktahnya. Kemudian nah, dari yang kita pelajari tadi ada 3 ya untuk menyatakan suatu relasi ya. Ada diagram panah, kemudian ada himpunan pasang berurutan, sama yang ketiga diagram koordinat Kartesius ya. Nah, di sini ada latihan soal, ada ilustrasinya. Pada hari Minggu, ibu mengajak 3 anaknya, Aisyah, Najwa, dan Ali untuk berbelanja di supermarket. Ketika berada di area buah, ibu meminta ketiga anaknya untuk mengambil buah yang mereka sukai. Aisyah mengambil buah apel dan jeruk, Najwa mengambil buah melon, pisang, dan apel, sedangkan Ali mengambil buah pisang dan apel. Nah, kemudian kalian tuliskan 2 himpunan pada kalimat di atas. Mana yang kalian masukkan sebagai himpunan A, yang mana? Nama anak, atau misalnya yang B nama buah-buahnya bisa, atau dibalik, yang A itu buah kemudian yang B anak, terserah kalian. Kemudian nah ini maaf ya, salah ya, ini A, B, C, D, E. Yang kedua, relasi himpunan A ke B adalah, nah ini namanya. Kalau yang tadi kan contoh yang tadi itu menyukai olahraga. Nah, kira-kira untuk ilustrasi ini itu nama relasinya apa? Kemudian kalian buat diagram panah, kalian buat himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesiusnya. Coba kalian kerjakan untuk lebih memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga pelajaran hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.